Kita pasti sering mendengar istilah barat atau negara barat, entah itu dalam pembahasan politik atau sejarah. Dari mana pembagian dunia menjadi timur dan barat berasal? Kenapa kita menyebut negara-negara Eropa dan Amerika sebagai negara barat, sedangkan wilayah Asia kita sebut timur? Simak terus ini video sampai selesai, untuk mengetahui jawabannya. Penggunaan istilah negara barat, atau dunia bagian barat memang berasal dari Eropa, dan sudah mulai digunakan sejak lama. Istilah dunia barat sudah berawal sejak masa peradaban Yunani dan Romawi, dan terus mengalami berbagai perubahan selama berabad-abad hingga sekarang. Untuk saat ini, menetapkan satu batasan atau definisi yang pasti, tentang bagian dunia mana saja yang disebut sebagai barat, sepertinya bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab ia bisa saja berubah tergantung konteks apa yang sedang dibicarakan. Istilah barat dalam tulisan masa Yunani kuno mungkin berbeda dengan istilah barat yang berkembang pada masa Romawi. Istilah barat pada abad pertengahan sangat berbeda dengan masa penjelajahan dan kolonialisme. Istilah barat pada masa Perang Dunia Pertama juga berbeda dengan masa setelah Perang Dunia Kedua. Konsep tentang bagian dunia barat, yang dipisahkan dari bagian dunia yang lain sudah dimulai sejak peradaban Yunani kuno. Tepatnya pada tahun 479 dan 480 sebelum Masehi. Ketika itu, Yunani sedang bersaing dengan kekuatan besar dunia yang lain yaitu Persia, yang kebetulan berada di sebelah timur dari Yunani. Orang Yunani kala itu memandang diri mereka sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kebebasan. Sedang bangsa Persia mereka lihat sebagai bangsa yang masih menggunakan konsep tirani. Meski pasukan Persia lebih banyak, Yunani saat itu berhasil meraih kemenangan. Pada masa Yunani kuno, istilah dunia barat mereka gunakan untuk membedakan mereka dengan bagian benua Asia, yang kira-kira dibatasi oleh Laut Marmara. Laut ini sekarang berada di wilayah negara Turki. Pembatasan barat dan timur yang dibuat orang Yunani kuno, lebih kepada aspek kebudayaan. Di mana bagian timur dianggap sebagai dunia yang masih sangat kurang dari aspek kebebasan dan masih bersifat tirani. Secara geografis, pembagian barat dan timur didasarkan pada sudut pandang manusia terhadap pergerakan matahari. Arah di mana matahari terbit dijadikan sebagai timur, sedangkan barat adalah arah sebaliknya. Sentral peradaban manusia dalam sejarah adalah dunia Eurasia, yang mencakup Eropa, Asia dan Afrika bagian utara. Meski peradaban manusia juga sama-sama bermunculan di bagian dunia lain seperti benua Amerika, Australia dan Oseania. Dari sudut pandang dunia Eurasia, wilayah kepulauan Jepang dan pesisir timur benua Asia adalah arah timur di mana matahari terbit. Sedangkan pesisir barat benua Eropa dan Afrika adalah arah barat tempat matahari terbenam. Sudut pandang inilah yang membentuk persepsi geografis barat dan timur hingga sekarang. Pemisahan barat dan timur sebagai istilah dalam konteks geografis, baru terjadi di masa Romawi pada abad keempat Masehi. Saat itu, Kaisar Romawi Konstantin membelah kerajaan Romawi menjadi dua, yaitu Romawi Barat dan Timur. 150 tahun kemudian, Romawi Barat mengalami keruntuhan, sedangkan Romawi Timur yang dikenal dengan Bizantium, dapat bertahan sampai pergantian milenium. Banyak orang-orang di Eropa Barat tidak menyukai bagian Timur. Mereka juga beranggapan kalau kekristenan yang ada di Bizantium atau Romawi Timur adalah sebuah ajaran yang telah tersesat. Perpecahan dalam agama Kristen ini mencapai puncaknya pada tahun 1054, di mana Gereja Roma secara resmi mengucilkan Kristen Bizantium. Agama Kristen terpecah menjadi dua yaitu kekristenan Katolik Roma di barat, dan Kristen Ortodoks di sebelah timur. 3 abad kemudian, Eropa Barat mengalami zaman Renaissance atau abad pencerahan, di mana teks-teks keilmuan Yunani dan Romawi dihidupkan kembali, ide-ide tentang kebebasan dijunjung tinggi menggantikan tirani dan kediktatoran. Hal ini menyebar ke seluruh Eropa bagian barat. Pada saat yang sama, ada sebuah kekuatan politik kuat lain yang ada di sebelah timur yaitu Turki Utsmani. Turki Utsmani menjadi lawan atau oposisi dari Eropa Barat, baik secara politik, agama, maupun kebudayaan. Ketika Turki Utsmani terus memperluas wilayahnya di benua Eropa, kerajaan-kerajaan di Eropa Barat pun mulai mencari rute pelayaran dan perdagangan baru ke arah barat. Zaman ini dikenal dengan abad penjelajahan.
Pada masa inilah, nilai-nilai sosial di Eropa Barat disebarkan ke seluruh dunia. Banyak masa-masa yang menentukan dalam sejarah kemudian terjadi, dengan Eropa Barat menjadi pusatnya. Seperti kolonialisme, revolusi saintifik dan revolusi industri. Ide-ide yang dibawa oleh orang Eropa ke seluruh dunia ini pun sering dikatakan sebagai westernisasi, atau pembaratan. Dari sudut pandang orang Eropa, ketika mereka mulai melakukan penjelajahan samudra, mereka sedang mencari rute baru menuju dunia timur. Mereka tidak tahu masih ada benua lain di antara Eropa dan Asia. Sehingga pada awalnya Columbus pun keliru meyakini kalau ia sudah mendarat di benua Asia, padahal ia baru berlabuh di Kepulauan Karibia. Orang Eropa juga hanya punya pengetahuan terbatas tentang benua Asia yang mereka sebut dunia timur. Secara umum wilayah itu mereka sebut dengan Hindia Timur. Pada abad 20, penggunaan istilah negara barat seringkali mengalami perubahan. Di awal abad 20, kekuatan barat sering dikembalikan pada dua negara besar dunia yaitu Inggris dan Perancis. Dalam sudut pandang geopolitik masa itu, aliansi Inggris dan Perancis merupakan lawan dari aliansi Jerman dan Austria-Hungaria. Sehingga negara Jerman yang sebenarnya punya banyak kontribusi dalam pembangunan nilai peradaban Barat, justru dianggap sebagai lawan dari kekuatan Barat Inggris dan Perancis. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dan dua negara adidaya muncul menggantikan Inggris dan Perancis, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Persaingan antara dua negara ini lalu menghasilkan Perang Dingin. Kedua negara saling berlomba menyebarkan pengaruh mereka di dunia. Pada periode ini, istilah Barat sering diasosiasikan dengan nilai-nilai kapitalis dan demokratis, sebaliknya istilah negara timur digunakan untuk negara-negara sosialis dan komunis. Tapi setelah Perang Dingin berakhir, dan Uni Soviet runtuh, dinding pembatas yang membelah benua Eropa juga menghilang. Seluruh negara Eropa hingga perbatasan Rusia mulai menyatu pada nilai-nilai politik yang sama. Saat ini jika mendengar istilah Barat atau negara Barat, kita sering mengacu pada konteks politik dan kebudayaan. Bukan hanya faktor geografis. Kita sering menyebut Jepang sebagai negara Barat karena arah politiknya lebih dekat kepada negara-negara Eropa dan Amerika. Padahal Jepang secara geografis ada di sebelah timur. Sebaliknya negara Kuba kita sebut sebagai bukan negara Barat, karena masih dekat dengan haluan nilai-nilai komunisme, padahal secara geografis ada di bagian barat bumi. Itu dia penjelasan tentang kenapa Eropa disebut Barat. Jangan lupa untuk menonton ratusan video sejarah lain yang telah kami buat di channel ini.